Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Sukrianto MA. Saya adalah dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta, program studi agroteknologi. Saya adalah pengampu mata kuliah arsitektur lanskap dengan SKS, 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Selamat datang dalam video pembelajaran mata kuliah arsitektur lanskap. Saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah arsitektur lanskap. Arsitektur lanskap bukan hanya merancang taman yang indah, tapi juga menjawab tantangan lingkungan, sosial, dan estetika di era modern. Arsitektur lanskap adalah ilmu dan seni yang memadukan pengetahuan desain, ekologi, dan teknik dalam mengatur ruang terbuka. Di dalamnya tercermin kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan manusia, serta keindahan visual yang harmonis. Di dalam mata kuliah ini, capaian pembelajaran yang akan dicapai adalah CPL yang pertama itu bahwa mahasiswa diharapkan akan tercapai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika, dan berkontribusi di dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Di dalam CPL yang kedua, mahasiswa diharapkan menguasai konsep teoritis terkait dengan pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu pertanian secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Di dalam CPL ketiga, mahasiswa diharapkan menguasai pengetahuan dan teknologi tentang budidaya dan manajemen sumber daya yang efektif dari praproduksi, produksi, panen hingga pasca panen dalam sistem pertanian berlanjut untuk mendukung perancangan, pengelolaan, dan penerapan bisnis pertanian serta mampu menyelesaikan masalah pertanian berlanjut yang berbasis ilmu dan metode penelitian yang benar dan tepat guna. Di dalam CPL keempat, mahasiswa menguasai pengetahuan dan teknologi budidaya tanaman di wilayah yang memiliki keterbatasan luas lahan dengan perhatian khusus pada pertanian perkotaan. Lalu pada CPL yang kelima, menguasai pengetahuan umum tentang prinsip kepemimpinan, komunikasi kewirausahaan, manajemen sumber daya lahan, manusia, lingkungan, hingga mampu mengimplementasikan dalam dunia kerja. CPL 6, bagaimana mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan literasi data dan teknologi dalam budidaya tanaman untuk membaca, menganalisa, hingga menggunakan informasi di dunia digital serta memahami cara kerja mesin dan aplikasi teknologi yang diperlukan di dalam era industri. CPL ketujuh, mampu merencanakan, merancang, dan melaksanakan sistem teknologi budidaya tanaman yang efektif, produktif, dan berlanjut secara mandiri atau berkelompok sehingga menjadi tenaga profesional yang berdaya saing tinggi dalam pencapaiannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, sebagaimana CPL itu mahasiswa diharapkan bisa memiliki keimanan dan ketakwaan. Lalu yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi ilmu dan profesi arsitektur lanskap serta menceritakan sejarah dan perkembangannya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan jenis-jenis taman atau lanskap dengan karakteristik dan mampu membedakannya. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu mendiferensiasikan unsur dan elemen taman serta prinsip-prinsip desain dalam pembuatan taman. Di dalam CPMK yang kelima, mahasiswa
diharapkan mampu menginventarisasi, melakukan analisa existing condition, mensintesa dan membuat konsep dan membuat perencanaan, merancang pembuatan lanskap. Lalu yang keenam, mahasiswa diharapkan menguasai literasi dan teknologi hingga mahasiswa mampu menganalisis dan menggunakan informasi dunia digital dan aplikasi teknologinya. Selanjutnya, di dalam pencapaian CPL dan CPMK tadi, mahasiswa diberikan model kurikulum yang disebut dengan OB, Outcome Based Education, yang dijalankan dengan case method and based project ya. Di dalam case method, mahasiswa diberikan persoalan-persoalan yang harus dipahami dan diberikan pemahaman yang mendalam dalam hal teori-teori yang berhubungan dengan landscape. Kemudian di dalam base project, mahasiswa diberikan modul-modul untuk membuat taman, proyek pertamanan dalam bentuk kelompok. Kemudian mahasiswa mengerjakannya mulai dari aktivitas inventarisasi, analisa, sintesa, konsep sampai site planning dan perancangan, bahkan sampai membuat RAB, rencana anggaran biaya. Semuanya nanti diakumulasi di dalam satu proyek yang akan dibundel sebagai karya mahasiswa secara kelompok, dan itu nanti didiskusikan di kelas. Nah, setelah UTS, mahasiswa akan memperkaya literasi terhadap publikasi arsitektur lanskap dengan melakukan apa yang disebut dengan jurnal review, di mana mahasiswa memilih jurnal-jurnal yang terbaru yang berjudul misalnya desain perencanaan arsitektur lanskap agrowisata, desain perencanaan arsitektur lanskap taman bermain anak, ya, rekreasi pantai, taman sejarah, taman kampus, kemudian urban landscape, plaza, kemudian juga perumahan, taman lingkungan, hotel, dan lain-lain. Nah, setelah mereka mendapatkan jurnal-jurnal tersebut, mereka melakukan ringkasan, memahami tujuan dan metodologi yang ada di dalam jurnal tersebut, kemudian mahasiswa menguraikan metodologinya, kemudian sampai mengetahui hasil dari penelitian atau jurnal tersebut, sehingga mahasiswa kemudian melakukan apa yang disebut dengan jurnal review, mengapresiasi apa yang nilai-nilai positif, kemudian melakukan critical review jika ada yang perlu dikritik, kemudian mereka membuat simpulan. Nah, diharapkan dengan jurnal review ini mereka mendapat pengayaan dalam bentuk literasi terhadap publikasi arsitektur lanskap. Kemudian proses pembelajaran itu dilakukan dengan tatap muka 50 menit per minggu, kemudian praktikum 100 menit per minggu, dan belajar terstruktur dengan modul ini 60 menit per minggu, dan belajar mandiri 60 menit per minggu. Selanjutnya, hasil dari pekerjaan mahasiswa itu dibuat dalam bentuk pengambilan nilai. Ya, UTS dilakukan untuk mengetahui pemahaman mereka. Ini bobot nilainya 30%, UAS untuk mengetahui penguasaan mereka terhadap apa yang mereka lakukan dalam hal jurnal review dan juga pemahaman terhadap landscape. Nah, ini ada pilihan berganda, kemudian ada soal essay, ini bobotnya juga 30%, praktikum 20%, kuis dan kehadiran masing-masing 10%, total 100%. Jadi mahasiswa setelah memahami RPS, mereka menandatangani kontrak perkuliahan. Dan berikut adalah cuplikan dari beberapa materi perkuliahan yang saya sampaikan terkait dengan materi-materi yang ada di mata kuliah arsitektur lanskap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Insinyur Supriyanto MA. Saya adalah dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta, program studi agroteknologi, dan saya adalah menempuh mata kuliah arsitektur lanskap. Adapun arsitektur lanskap ini adalah
ilmu yang berbicara tentang bagaimana mendesain, bagaimana mendesain outdoor atau mendesain ruang terbuka berupa taman, ya, landscape. Ya, landscape itu artinya lands itu tanah, scape itu permukaan. Jadi secara umum landscape ini adalah ilmu yang berbicara tentang bagaimana pembentukan ruang terbuka menjadi sebuah tempat yang nyaman dan indah untuk dinikmati. Sekarang kita akan masuk ke perkuliahan dengan tema pembuatan desain landscape. Ya. Jadi setelah kita mendapatkan teori yang berhubungan dengan bagaimana jenis-jenis taman, ya, model-modelnya, ini adalah bekal kalian untuk menentukan judul nantinya. Ya, kan di dalam praktikum kalian sudah mempunyai topik-topik atau judul-judul yang berhubungan dengan kegiatan yang akan kalian buat, gitu ya. Nah, kemudian sekarang saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan desain landscape tersebut. Ini ilustrasi terhadap pekerjaan di studio landscape, ya, di mana aktivitas menggambar itu termasuk perkara yang cukup penting, ya, karena ini desain. Desain itu kan merancang, membuat, menganalisis, ya, membuat desain, sintesa dan seterusnya. Desain landscape secara umum merupakan proses merancang ruang luar agar memiliki fungsi ekologis, estetika dan sosial yang selaras. Desain ini tidak hanya berfokus pada keindahan, tapi juga pada kenyamanan, keberlanjutan dan pemanfaatan lahan secara optimal. Di dalam satu tulisan yang disampaikan oleh Norman Boscat dan James, dia menjelaskan bahwa landscape design is the art of arrange land, plan and structures, yeah, to produce harmonious and function outdoor environment. Jadi di sini landscape design itu adalah merancang, ya, ruang terbuka, lahan begitu, tanaman dan struktur yang ada. Struktur itu nanti bisa berupa konstruksi bangunan taman, bisa jalan, bisa bangku taman, ya, bisa lampu taman dan lain-lain, ya. Apa yang menjadi fungsi di ruang terbuka. Yang kita lanjutkan, ya, proses pembuatan rancangan lanskap, ya. Ini seperti yang sudah kita lakukan di dalam praktikum yang mengikuti modul yang ada di dalam praktikum arsitektur lanskap. Kita mulai dari persiapan, inventarisasi, analisa, sintesa, konsep perencanaan. Nah, persiapan itu kita lakukan dengan apa yang akan kita bawa ketika kita akan survei di lapangan. Itu kita akan membawa alat-alat yang berhubungan dengan kamera, video, ya, apalagi alat yang terkait dengan alat untuk menganalisis tanah, sifat fisika, sifat kimia, sifat pH tanahnya dan lain-lain, ya. Kemudian kita melakukan meneliti sifat fisik tanahnya, lalu tampaknya seperti apa. Nanti di dalam persiapan ini nanti kita bekali diri kita dengan mungkin perjalanan kita jauh atau kita dekat, ini nanti harus disesuaikan kondisinya, ya. Kemudian setelah kita sampai di lapangan baru kita melakukan inventarisasi.
Nah, aktivitas inventarisasi ini adalah melakukan existing condition. Ya, kondisi yang ada di lapang itu baik ada good view, ada bad view, kemudian ada jenis tanaman, ada pohon, ada semak, ada ground cover dan lain-lain, kemudian tinggi rendahnya atau topografinya, itu semuanya diinventaris. Ya, setelah hasil data inventarisasi existing condition yang ada di lapang itu, kita lakukan analisa. Nah, disinilah analisa ini yang nanti mulai dari analisa topografi, analisa sirkulasi, analisa vegetasi, analisa yang berhubungan dengan iklim mikro, ya. Nah, hasil analisa itu masing-masing nanti kita buat dalam bentuk gambar analisa namanya. Ini bisa lebih kurang antara 7 sampai 8 gambar. Setelah itu hasil dari analisa ini kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan potensi dan kendala yang ada di tapak yang akan kita buat landscape-nya atau kita rancang landscape-nya. Setelah kita mengetahui potensi kendala, nah kita verifikasi nih. Ya, itulah yang akan kita buat sintesa kesimpulan sementaranya. Di mana dalam sintesa kita akan membuat plan A, plan B, plan C. Di mana plan A, plan B, plan C ini adalah tawaran kepada owner untuk yang mana yang akan mereka pilih sesuai dengan keinginan mereka. Nah, setelah mereka memilih misalnya plan A, kita lanjutkan ke konsep. Nah, disitulah kita lanjutkan konsep ini, bagaimana konsep sirkulasi yang diinginkan, bagaimana konsep topografinya, bagaimana konsep vegetasinya, konsep untuk iklim mikronya, bagaimana konsep yang berhubungan dengan ruang masuk, ruang privat, ruang yang terhubungan dengan zonasi, ya. Lalu setelah dibuat konsep, kita menentukan ya berapa persen ruang terbuka, berapa persen ruang terbangun, atau berapa persen ruang publiknya, berapa persen ruang privat dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita bikinkan namanya site planning atau gambar perencanaan, dan itu akan kita lanjutkan menjadi sebuah gambar perencanaan, di mana di dalam site planning itu gambar sudah lengkap dengan semua yang dikehendaki oleh perancang. Misalnya berapa jumlah pohon, berapa lebar rumputnya, berapa luas ruang lapangan parkirnya misalnya. Semua sudah teridentifikasi di dalam site planning, dan di situ bisa ditetapkan nanti berapa anggaran biaya yang dibutuhkan. Nah, disitulah nanti kita bisa bikin rencana anggaran biayanya. Selanjutnya, setelah kita membuat site planning, nah gambarnya berikut di dalam gambar perancangan kita membuat apa yang disebut dengan gambar perancangan. Nah, di dalam gambar perancangan inilah kita nanti akan membuat gambar tampaknya seperti apa, kemudian gambar gambar potongannya bagaimana, ya. Nanti bisa dilihat di hasil contoh-contoh yang ada di dalam karya landscape. Nah, setelah itu selesailah sebuah proyek yang bisa dilaksanakan. Pelaksanaan ini dilanjut dengan pemeliharaan. Baik pelaksanaan maupun pemeliharaan ini dua-dua hal yang juga memiliki spesifikasi ilmu, ya. Pemeliharaan nanti bagaimana memelihara tanaman supaya bisa hidup, bagaimana memelihara topografi yang sudah dibentuk, bagaimana memelihara lingkungan yang sudah disiapkan. Nah, sehingga tercapailah tujuan pembuatan lanskap tersebut. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup, ya. Silakan bahan yang sudah ada di dalam kegiatan praktikum kita diskusikan. Untuk diskusi kelompok silakan membuat lingkaran, nanti saya akan menghadiri pertanyaan di dalam kelompok tersebut.
Ini yang dibuat gambar analisa drainase ya. Nah, kalau analisa drainase itu nanti ditentukan mana titik tertinggi dari suatu tapak. Jadi tanda panah, kemudian aliran air itu pasti akan mencari tempat yang rendah kan. Nah, yang rendah itu pasti di situ nanti bisa berdampak pada banjir, berdampak kepada istilahnya akumulasi sampah kalau hujan ya. Maka ini nanti harus diperhatikan, barangkali di daerah yang terendah itu bisa dibuatkan namanya sumur resapan. Nah, kalau ada sumur resapan di sini nanti kemungkinan banjir itu bisa diatasi. Ini di dalam analisa drainase. Jadi kalian mengetahui masalahnya di tapak itu di mana titik yang terendah, di mana sumber banjir, di mana sumber air. Terus kalau misalnya sumber air dari sini turun ke bawah, itu nanti akan ada bahaya erosi misalnya. Nah, itu juga bagaimana mengatasinya, misalnya dengan membuat lumpur dan tanaman ya. Nah, ini gambar analisa drainase. Kemudian ini analisa vegetasi ya, vegetasi dan lain-lain. Ini dilihat nanti di lapang itu sudah apa aja tanaman yang ada. Nanti rencananya kalian mau nanam apa? Itu sudah tergambar dalam benak kita. Oh, ini saya akan menanam ini, tanaman ini bagus sebagai potensi bisa dipertahankan. Ini sudah mulai terlihat ya. Kemudian dalam analisa iklim kalian membuat apa yang disebut dengan dari mana sinar matahari itu muncul ya, kemudian angin kecepatannya berapa dan lain-lain tergambar di situ. Barangkali itu ya untuk ini. Kemudian yang sudah dibuat juga analisa topografi sudah ini, kemudian ada ini sudah termasuk konsep ya. Nah, ini konsep di situ misalnya gazebo, area parkir, bangku taman, air mancur dan lain-lain. Ini semua ditentukan berapa persen dari luas lahan ya. Saya rasa mungkin itu sudah bisa siapa ya. Jelaskan dia. Nah, di dalam inventarisasi ini yang penting ya, kita mengetahui berapa luas tapaknya, kemudian batas utara selatannya apa saja ya, kemudian ya di dalam tapak ini ya, tanahnya di mana, tinggi rendahnya seperti apa ya, titik terendahnya ya, nanti dibuat analisanya. Ini sudah jadi ukur ya luasnya. Nah, ini analisa zonasi. Zonasi itu berhubungan dengan ruang. Nah, ini sudah ada zonasi aktif, zona pasif, zona privat, zona kendaraan dan lain-lain. Kemudian, ini analisa drainase tadi ya, sudah dikatakan bahwa kalau drainase itu titik terendah di daerah tapak itu sudah mana, itu nanti dari situ ada kemungkinan banjir dan lain-lain. Daerah yang tinggi ini akan menghasilkan sumber air turun ke situ, nanti daerah-daerah tertentu itu harus diantisipasi erosinya. Jadi jelas ya, utara selatannya dan lain-lain sudah ada. Kemudian ini analisa sirkulasi. Nah, sirkulasi itu nanti harus dipastikan sirkulasi mobil, sirkulasi kendaraan, sirkulasi manusia. Ya. Oke, ini sudah. Ada pertanyaan? Silakan, mungkin dari yang sudah dibuat. Ini gambar apa? Nah, ini sintesa plan B, ya kan? Iya. Alhamdulillah kita sudah sama-sama melakukan proses ya pembelajaran bagaimana membuat desain lanskap ya.
Semoga nanti bisa urutannya bisa dipahami mulai dari inventarisasi, analisa, sintesa, ya, kemudian membuat konsep dan menggambar perencanaan atau site planning ke perancangan. Itu semua kalau diperhatikan dengan seksama, dan nanti kita akan lihat ya progres dari gambar yang sudah dibuat di dalam praktikum. Dan selanjutnya kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian cuplikan video pembelajaran mata kuliah arsitektur lanskap yang bisa saya sampaikan. Mari bersama-sama mewujudkan landscape yang ramah lingkungan, fungsional, dan bernilai estetika tinggi. Dan terima kasih atas perhatian dan telah menyimak video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.